GKI Tegalrejo Salatiga. Kembali lagi kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab, dan hari ini kita akan menghayatinya dengan tema kita adalah pelayan Allah dari bacaan surat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita memulai PA pada sore hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami, anak-anak-Mu datang penuh ucapan syukur buat kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Kau limpahkan bagi kami. Saat yang indah ini ya Bapa, kami datang dan bersekutu untuk melakukan PA secara online. Tetapi kami yakin dan percaya dengan anak-Mu Yesus Kristus kami dapat menolong kami untuk mengerti, dan Roh Kudus akan menuntun kami untuk melakukan segala karya-Mu di dalam bumi ini. Terima kasih Bapa, kami anak-anak mengucap syukur. Biarlah apapun yang kami pelajari, apapun yang kami pahami dapat menjadi pedoman hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan bagi kita semua ayat yang akan kita hayati bersama pada sore hari ini, terambil dari surat 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini, dan saya akan memberikan pengantar singkat teks bacaan bagi kita. Pelayanan, istilah ini tidak asing lagi bagi jemaat gereja dimanapun berada. Bahkan banyak jemaat yang ingin berperan aktif di dalam pelayanan gereja, namun tidak menutup kemungkinan ada juga jemaat yang enggan mengambil peran aktif dalam pelayanan gereja. Alasannya pun bermacam-macam, bisa saja karena tidak mampu alasannya, atau ada kesibukan lain, dan alasan-alasan lainnya. Lalu apa dasar orang Kristen ingin melayani? Tak lain dan tak bukan bahwa orang Kristen mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini melayani, bukan untuk dilayani.
seluruh hidupnya bukan untuk mendapat pelayanan, tetapi memberikan pelayanan. Yesus Kristus yang telah memberikan teladan bagi orang percaya, sekarang bagaimana respon atau sikap yang harus diberikan oleh orang percaya? Makna pelayan apakah yang dapat kita temukan di dalam perikop bacaan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10? Kita harus melihatnya dari pasal 2 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 4. Rangkaian pasal-pasal tersebut merupakan argumen apologetis dari seorang Rasul Paulus, sebab pada saat itu terjadinya perkembangan gnostik yang begitu pesat ketika jemaat mula-mula mulai bertumbuh. Itulah sebabnya Paulus menegaskan makna dari pelayan dan pelayanan, bukan berbicara tentang berkecukupan sebagai seorang rasul, tetapi kecukupan di dalam anugerah Allah lah yang menjadikan anugerah. Meskipun dalam diri Paulus sebagai manusia, ia adalah seorang yang tidak penting, tetapi di sisi lain ia adalah seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya ia tidak mementingkan diri sendiri. Pemberitaannya pun tentang Yesus Kristus dan bukan dirinya sendiri. Di dalam perikop hari ini, Paulus menegaskan cara-cara dalam melengkapi pelayanannya. Sebagai teman sekerja, Paulus menegaskan dan menasihatkan supaya jemaat saat itu tidak menyia-nyiakan anugerah dan kasih karunia dari Allah. Anugerah Allah yang menyelamatkan, memanggil, menjadikan, dan memberikan kesempatan kepada jemaat di Korintus untuk melayani. Tanpa anugerah dan pertolongan Allah, dapat dikatakan bahwa mereka bukan siapa-siapa. Lebih lanjut, Paulus menjelaskan bahwa sebagai pelayan mereka tidak boleh memberi sandungan bagi komunitas yang dilayani sebagaimana yang telah ia lakukan. Bagi para pelayan yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Kristus, mereka telah memberikan sandungan bagi diri sendiri, bagi komunitas yang dilayani, dan juga pelayanan yang mereka perjuangkan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4, Paulus menegaskan bahwa sebagai pelayan Allah harus mampu menyadari juga mewujud nyatakan pelayanan itu sehingga tidak memberi sandungan bagi komunitas. Ada konsekuensi yang harus dilakukan agar pelayanan dapat menjadi berkat. Konsekuensi itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, memiliki kesabaran. Kesabaran merupakan unsur utama di dalam pelayanan. Paulus menjelaskan dan mengingatkan bahwa para pelayan Allah harus berjuang dan membangun mewujud nyatakan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam penjara, dalam menanggung dera dan kerusuhan, dalam berjerih payah. Seringkali penderitaan, kesesakan menjadi penggoda untuk kita tidak menjadi sabar dalam pelayanan. Kesabaran akan menjadikan mental kita dan melatih mental kita untuk tahan banting serta memurnikan motivasi kita dalam melayani. Yang kedua adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga atau mawas diri tidak terlepas dari pelayan. Artinya begini, setiap kali orang berhasil di dalam pelayan cenderung untuk menjadi sombong dan membanggakan diri ketimbang memuliakan Allah. Hal ini yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang melayani. Karena keberhasilan dalam pelayanan bukan karena kemampuan kita semata-mata, tetapi atas perkenanan Allah, dan karena Allah sajalah pelayanan kita dapat berhasil. Yang ketiga, butuh bimbingan dan hikmat dari Roh Kudus. Bimbingan dan hikmat dari Roh Kudus sangat dibutuhkan dalam pelayanan, dan Paulus pun melakukan hal tersebut. Bimbingan dan hikmat dari Roh Kudus memampukan kita untuk selalu mengingat dan melibatkan Allah di dalam setiap karya hidup kita, setiap karya pelayanan kita.
sehingga kita Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan firman Allah dan bukan mencari hormat pribadi atau mencari kepentingan pribadi. Keberhasilan Paulus melalui semua dinamika pelayanan telah menjadi teladan sekaligus nasihat bagi jemaat di Korintus bahwa segala sesuatu terjadi karena anugerah Allah. Itulah kunci kerendahan hati dari Paulus. Selain kerendahan hati, 3 konsekuensi di atas juga mendorong Paulus untuk melakukan pelayanannya dan tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Mari kita lihat semangat Paulus, yaitu melayani dan menghamba. Sejatinya itu merupakan panggilan dan jiwa kita sebagai pengikut Yesus Kristus untuk melakukan pelayanan. Pelayanan tidak berbicara tentang sibuk melakukan aktivitas pelayanan. Pelayanan adalah mengosongkan diri. Inilah kunci atau makna dan dasar dari para pelayan Allah yang sejati. Demikian pengantar singkat PA pada sore hari ini, dan video ini akan di-share di grup info GKI Tegalrejo untuk ditanggapi bersama. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.